selamat sore Pabrikers. Hari ini kita ketemu dengan Jurnal Kawasan dengan program Pabrikers jadi YouTubers. Nah, kali ini kita ada dua tamu spesial yang datang di studio jurnalkawasan.com. Satu adalah senior di praktisi HR Indonesia, Ibu Sri Harini. Beliau adalah manajer HR ya di PT RB Semindo, dan Mbak Noni Hayati dari PT Cipta Inovasi Niaga. Nah, kali ini kita mau berbagi pengalaman dengan beliau berdua. Bagaimana sih pengalaman ketika hampir 30 tahun berkecimpung di dunia HR, pengalaman pahit, manis, indah, sedih gitu ya Bu Sri ya? Ya. Nah, untuk yang pertama kali, gimana Bu Sri kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, selalu powerful Bu Sri. Iya. Di mana-mana ada Bu Sri. Betul. Kalau di kawasan industri nggak kenal Bu Sri itu berarti ke laut aja gitu kan, bener nggak? Ya Mbak Noni ya, Iya, Mbak Noni betul. yang junior Iya. pasti kenal beliau juga. Pasti. Dan yang kedua Mbak Noni, gimana Iya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Kita baik-baik, makanya bisa ketemu hari ini ya, kita Ya, sehat semua. semoga sehat terus. Iya, amin. Oke Bu Sri, bisa nggak cerita nih Bu Sri? Yang saya tahu Bu Sri itu sudah 30 tahun ya, Ya. jadi mungkin lebih dari separuh hidupnya Bu Sri betul. itu didedikasikan di dunia HR. Oke. Apa nih pengalaman-pengalaman yang indah-indah, yang indah dulu deh Iya. di dunia HR selama 30 tahun, dan sekarang 27 tahun di PT RB ini ya Bu ya? Iya, benar. Luar biasa, loyalitinya luar biasa. Oke, monggo Bu Sri. Ya, pertama kali lulus kuliah, melamar kerjaan, dan keterimanya di zaman dulu bukan HRD ya, jadi zaman dulu istilahnya personalia. Oh, iya. Personalia dan umum. Nah, saya bersyukur bahwa dari awal saya udah di situ, tempatnya di ngurusin orang, ngurusin apa namanya, yang masalah-masalah umum. Akhirnya karena pengalaman awal dari situ, kita pindah ke tempat lain pun ya akan ke Sama situ aja juga, ya? ke tempat yang kita ngelamar, ya tetap aja di situ. Akhirnya tahun 94 pas ada pembukaan pabrik baru PT RB Semindo itu, sebelum PT ada RB di mana Bu? di Jababeka 1. Oke. Jadi saya ya sudah, saya ngelamarnya sebagai dulu juga personalia, kalau sekarang udah berubah jadi HRMGA ya. Itu aja sih. Tanpa terasa lah ya, udah 27 tahun di tempat yang sama. Dari karyawannya dari 400 sampai sekarang 100. Ya saya pikir bahwa saya ini kalau kerja harus maksimal. Saya kerja itu saya anggap ini amanah. Jadi kalaupun ada suka dukanya, ya memang harus semua apapun kan pasti ada di situ. Itu saja saya ininya. Cuma prinsip saya bahwa saya tidak mau, maksudnya menjadikan saya lebih tinggi dari anak-anak. Tidak, kita tetap sama karena tetap cuma job kita yang berbeda. Selalu saya tanamkan itu di perusahaan sekarang gitu. Jadi ruangan saya juga terbuka untuk mereka. Jadi kapanpun saya bilang bahwa sebaiknya kalau nggak tahu, tanyalah pada orang yang memang tahu. Jangan menanya pada orang yang nggak tahu. Jadi kapanpun kamu pingin diskusi, silakan. Ruangan saya terbuka. Ruangannya selama 27 tahun ada perubahan nggak? Atau di situ aja selama 27 tahun tuh Bu? Oh enggak Bu, jadi dulu saya pegang di situ ada dua tuh, di Jababeka 2. RB Semindo dulu namanya Risat Brasali dan Proxida. Cuman sekarang kan jadi satu, meskipun tetap tempatnya ada, cuman udah tidak lagi sebagai RB Semindo. Ruangannya jadi saya beda ke sebelah, dulunya ke kanan, sekarang ke kiri, itu aja. Gitu. Ya alhamdulillahnya saya punya ruangan sendiri. Jadi nggak bakal terganggu, karyawan mau datang di saya kapan aja nggak terganggu gitu loh. Untuk ini Bu, kan kadang orang pernah bosan ya, yang itu lagi, yang dihadapin itu lagi, meskipun sebenarnya itu sudah seperti keluarga, benar nggak Bu? Sudah bener. kita anggap sebagai keluarga. Nah, Puluhan tahun. bagaimana Bu Sri itu mengatasi itu biar nggak jenuh, nggak bosen, atau ada nggak sempat berpikir saya mau pindah perusahaan lah untuk biar saya punya pengalaman baru, ketemu orang baru, itu bagaimana cara mengatasinya Bu? Perasaan saya nggak ada pernah bosan-bosannya. Karena
Gini Bu, saya maksudnya nganggap anak-anak itu keluarga saya gitu loh. Dan saya nggak ada punya keinginan sedikit pun untuk pindah dari tahun 94 itu. Dengan rumah saya ke pabrik cuma butuh waktu 10 menit. Ya kan waktu itu mungkin saya punya anak kecil, terus apa sih yang saya cari? Nah, udahlah, udah cukup di situ aja, ngabdi aja di situ. Itu emang rezeki saya mungkin di situ, jalannya di situ. Itu aja yang saya selalu nggak ada kepinginan tuh pindah ke sana kemari nggak. Meskipun ya adalah sedikit waktu masih muda kita ngelamar. Meskipun udah diterima, akhirnya berubah pikiran lagi, balik lagi ke RB Cemindo. Itu aja sih. Saya kayaknya udah rumah saya kedua deh. Iya. Sampai hari ini pun saya selalu pulang, mungkin nggak pernah jam 5, selalu jam setelah maghrib, sholat maghrib baru pulang. Nggak pernah sama sekali saya jam 5 untuk pulang. Jadi setelah pada pulang, Ibu pulang baru terakhir. Saya pulang belakangan. Gitu. Gitu. Oke. Kalau Mbak Noni nih, Mbak Noni kan Iya. masih muda ya, 3 tahun dibandingkan sama beliau ini gitu kan. Nah, apa nih selama baru ya seusia balita berarti Iya, 3 tahun batita, gitu ya, ya. batita gitu. Apa yang bisa diambil ini di bidang HR ini? HR ini. Oke. Satu, terima kasih dulu buat Jurnal Kawasan yang udah ngundang kita berdua di sini atas kesempatannya. Kemudian kalau masalah ini HR, saya newbie ya. Jadi newbie di bidang HR-nya. Kalau secara usia juga nggak newbie lah. udah berumur juga. Jujur menurut saya HR ini dinamikanya sebenarnya banyak karena yang dihadapin kayak kata Bu Sri bilang manusia. Jadi ada menurut saya ya banyak mengenal banyak orang dengan banyak rupa itu cukup menyenangkan bagi saya pribadi. Tantangan mungkin. Ya, betul, challenging sekali, betul. Karena yang dihadapi dinamis begitu, yang dihadapi dinamis. Kemudian sedangkan untuk HR sendiri kan ada bagian-bagiannya ya. Ada yang misalnya lebih ke tenaga kerjaan. Kalau sekarang ya lebih ke tenaga kerjaan, ada juga HR-nya yang legal ngurusin perizinan, ada juga yang ke bagian umumnya begitu. Setiap bidang itu ya cukup dinamis. Kalau ke tenaga kerjaan yang dihadapin manusia, perizinan, regulasi-regulasi pemerintah yang terus berubah. Kemudian kalau GA sendiri kan banyak yang diurus begitu ya. Nah, selain itu beratnya menurut saya HRD itu adalah dia posisinya di tengah. Dia posisinya di tengah ya, jadi mewakili karyawan di bawah dan juga mewakili dari kebijakan-kebijakan yang ada di manajemen. Itu gak gampang sebenarnya, ada di tengah tuh gak gampang karena pusatnya beda, apalagi pada saat COVID berasa kali Bu ya. Jadi pas COVID itu berasa, pada saat misalnya kita harus menyampaikan memang keadaan perusahaan tidak baik dan alhamdulillahnya kita sih nggak ada yang PHK orang ya, cuman di teman-teman yang lain tuh pasti banyak yang ngeluhnya berasa lah ya, apa ini satu sisi manusiawi yang kita nggak enak, tapi satu sisi yang lain memang keadaannya seperti itu, begitu iya. Dan saya belajar banyak dari Bu Sri, kayak kata Bu Sri ya harus inilah ya full tilt, kalau kerja harus full tilt, kemudian harus ya dinikmatin apapun masalahnya ya pada saat kerja dihadapin, pulang ke rumah selesain udah kayak gitu. Itu yang selalu saya ambil dari beliau karena jujur kita juga sering sharing-sharing di luar jam kerja begitu, pergi makan, cerita-cerita Bu pusing. Ya udah karena baru awal-awal Bu Sri ya, jadi masih pusing ada. pasti banyak hal-hal baru yang baru dihadapin tiba-tiba gitu kan. Kalau Bu Sri mah udah ditelan aja udah hafal gitu ya. Jadi kalau dari yang senior belajar banyak. Nah, jadi sama saya belajar dari senior-senior begini, setiap hari itu gelasnya dikosongin. Jadi setiap hari bagi saya pribadi belajar. Jadi setiap hari itu harus kitanya harus selalu belajar ya. Jadi kosongin gelasnya tiap hari, serap ilmunya dari mana aja. Terus orang bilang kalau tanam baik hasilnya juga baik, jadi selalu berbuat baik aja. Itu yang selalu ditanami juga sama seniornya saya. Iya. Nah, kembali ke Bu Sri nih. Kan tadi Bu Sri menyampaikan di awal 400, sekarang 100 gitu ya Bu Sri ya. Nah, proses itu pasti berat juga ya Bu Sri ya, untuk apalagi karyawan yang sempat pergi gitu ya. Itu bagaimana Bu Sri mengatasinya juga tuh Bu Sri? Biar gejolaknya itu nggak luar biasa. Jadi saya itu orang bilang ada serikat. Saya ada serikat dari sejak pendirian serikat tahun 2002. Itu udah langsung anak-anak Bu kita mau bikin serikat silahkan kata saya nggak pernah itu, tapi saya sama serikat, jadi saya anggap bahwa serikat itu saya selalu bilang sama serikat kamu juga kerja di sini karena ada RB, saya juga kerja di sini ada RB, itu harus dipegang, jangan kamu mau menang sendiri atau saya juga mau menang sendiri manajemen, tidak.
Dan saya memanusiakan mereka sebagai manusia, mau orang bawah pun Bu, kalau saya ya jadi di mana dia misalnya, Bu, anak saya besok khitanan, mau dimanapun, ibaratnya kalau mau di Pandeglang juga saya ada waktu, pasti saya datang. Jadi pada saat saya pengurangan COVID pun kemarin, nggak ada ribut-ribut kayak orang-orang tuh nggak ada. Saya COVID kemarin sempat 1 shift saya PHK ya, kurangin lah, bukan karena memang ini kan, jadi saya tetap aja saya bilang bahwa tugas saya menyampaikan. Nah, tugas kamu mendengar karena apa? Ya saya jelaskan seperti ini. Kata saya bukan secara pribadi saya nggak ada masalah, Mak. Cuman ini karena kebijakan perusahaan harus mengurangi orang untuk kapalnya supaya nggak tenggelam. Ya alhamdulillah 30 tahun nggak ada gitu, maksudnya nggak ada kayak ribut-ribut kayak apa enggak. Demo nggak pernah ya di demo ya Bu ya? Enggak. Jadi saya itu Bu ilmu apa ya kalau orang ngomong ya. Orang Jawa bilang apa sih, nggak enak hati, sungkanisme lah. Karena saya sama dia udah terjalin baik, dia mau apa-apa jadi sungkan. Jadi ini ya, pada saat PHK tidak sempat ada gejolak dan akhirnya penyelesaiannya secara damai baik-baik saja gitu ya. Jadi mungkin di tempat saya lah, karyawan minimal karyawan saya 50% 25 tahun ke atas. Di saya nggak ada keluar orang Bu. Jarang banget, bahkan kita tawarin untuk kita, ini ada programnya dapat segini, nggak ada. Bahkan orang luar pun, kalau dia udah kerja di luar, kita panggil lagi mau kalau di saya. Saya nggak tahu, gaji mah biasa aja ya standar. Cuman mungkin lingkungan kita bina sama nyaman. Gitu ya. Jadi kayak gaji itu akhirnya tidak jadi menjadi nomor prioritas. Mungkin operator produktif saya nggak ada yang di bawah 25 tahun. Perusahaan Ibu dari PMA atau lokal? Saya PMDN. Saya itu produknya karboksil metil selulosa, satu-satunya Asia Tenggara di saya buat pengeboran minyak. Tapi bisa juga buat food, ada juga yang buat food. Gitu. Apa namanya? Sekarang karyawannya sih tinggal 105 lah. Gitu. Ada rencana untuk pengurangan lagi atau menambah justru Bu? Sekarang masih Sabtu Minggu masih libur, tunggu pemerintah ini PPKM. Karena kita buat pengeboran ya. Kalau orang Pertamina tidak ngebor, kita juga kan nggak pakai bahan baku kita. Soalnya kita kan TKDN, jadi Pertamina pasti ambil ke kita. Gitu. Selama kita nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh apa, nggak ngebor Pertaminanya, kitanya juga nggak bakal nambah orang. Jadi sekarang Sabtu Minggu libur. Biasanya masuk ya, ada shift dulu, Sabtu Minggu? Ya shift tetap 3 shift, cuma di Sabtu Minggu kita libur. Kalau dulu kan 24 jam full. Saya pikir gini juga, kadang-kadang jangan kita bangga, maksudnya, saya bisa kasih orang itu segini. Enggak, jangan. Jadi kalau Islam ada Al-Quran, kalau apa namanya, perusahaan ada Undang-Undang Cipta Kerja, jalanin aja itu biar selesai. Iya, jangan enak itu jangan lah ya. Bener. Yang semuanya harus ikut, entah pengusahanya, entah karyawannya. Kalau udah itu enak kayaknya ya. Iya, gitu. Jangan kita kadang kalau kita bangga saya bisa ngurangin. Bangganya di mana? Satu saat akan terjadi ke kita juga. Saya punya ilmu tak bertuai. Kalau kita naburnya jelek ya nanti bakal kejadian nggak di kita, di anak kita juga bakal ke sana. Itu kalau saya. Jadi serikat buruhnya sampai sekarang masih ada ya Bu ya? Masih ada. Kemarin kita juga sekarang lagi diskusi masalah PKB perpanjangan. Gitu. Masih ada. Maksudnya ya tetap kalau waktu ribut ya ribut. Di luar dari itu kita ngopi bareng selesai. Di dalam ini kita gontok-gontokan minta ABCD biasalah. Sampai di luar udah selesai lagi. Kita salaman lagi kelar urusan gitu. Dan alhamdulillah saya cuma berdua lah perempuannya. Saya emak-emaknya lah gitu. Masa mau dilawan nanti kualat. Gak berani. Kualat nanti gitu. Dan pasti dengan rentang waktu yang hampir 30 tahun di perusahaan yang sama, ada juga di tingkat, itu tadi di tingkat karyawan ya Bu ya? Iya. Nah, kalau di tingkat atasan gimana? Mulai owner atau BOD, gimana? Ada banyak perubahan nggak di sana Bu? Dan bagaimana beradaptasinya Bu Sri? Jadi saya kan di situ jadi megangnya itu bukan kayak orang-orang kalau HRD-nya megang bagian training aja, bagian payroll. Saya memang harus multitasking, semuanya kita kerjain. Saya apa aja itu? Dari mulai training, dari payroll, dari kasir, saya semua. Dari ngurusin urusan perpanjangan izin-izin. Kita ada berdua tuh, saya sama supervisor saya. Udah berdua itu aja kemana-mana. Jadi kita urus aja semuanya lah dari A Z itu ya kita itu. Jadi kalau orang ngomong-ngomong training, saya udah bisa, orang saya mengerjain. Mau payroll, saya kerjain payroll. Mau BPJS, saya kerjain BPJS. Semuanya lah, karena cuma berdua kita tanganin. Dari mulai HO yang nggak ada HRD-nya, tetap saya yang HRD-nya gitu.
Jadi semuanya Jadi sampai tracking gitu. makanya sama-sama nyaman ya. Dari pihak pengusaha nyaman, nggak mau melepas, dari Bu Sri juga nyaman, senang melakukan, ya sudah selesai. Mau cari seperti apa lagi gitu ya. Tapi pasti ada lah Bu ya, selama 27 tahun itu hal yang bikin Bu Sri ya sedih apa terharu atau apa, itu di momen apa itu Bu? Saya kadang ini aja, kalau kesel kadang ada kesel. Maksudnya saya udah putusin begini, yang atas tidak mau. Ada gitu kan, namanya PKB harusnya begini, taunya alasan apapun nggak jadi. Kan itu juga saya harus menerangkan lagi, butuh sosialisasi lagi, butuh pendekatan lagi. Iya. Proses lagi gitu iya, ya. Saya senangnya kalau karyawan saya udah keluar misalnya ataupun kena PHK, dia hidup dengan baik. Saya suka sekali, senang saya. Tapi saya akan sedih kalau kenal orang itu susah. Apalagi bekas karyawan RB, misalnya yang lama-lama ya Bu. Karena apa? Karena kasus apa? Akhirnya dia keluar terus dia jadi nggak benar gitu. Maksudnya hidupnya parah. Itu saya sedih banget. Mendingan saya nggak kenal sekalian gitu loh. Kalau kenal kayak gitu kayaknya nggak tega saya. Karena saya udah anggap orang itu, Bu, karyawan saya ambil tahun 94, lulus SMA. Sekarang dia anaknya udah kuliah, anaknya udah ngawinin. Proses itu saya ikutin terus, makanya saya tahu semua karyawan, saya tahu namanya, saya tahu rumahnya, saya tahu berapa anaknya. Karena nggak berubah-ubah juga karyawannya. Sampai rumahnya di sana, anaknya 3, siapa-siapa saya tahu. Sampai sebegitunya ya. Karena nggak rubah-rubah orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Jadi memang pada kerasan di sana ya. Kapan-kapan sepertinya saya harus main ke sana, penasaran saya. Iya. Di atas 20 tahun semua namanya karyawan. OB aja 21 tahun Bu, OB itu. Di saya benar-benar saya nggak tahu juga. Nyaman kan Bu. Iya. Mungkin kalau Mbak Noni tuh selama 3 tahun apa yang ingin dipelajari lagi ke depan gitu kan? Kan kalau mau mengejar Bu Sri nggak mungkin lah ya, tapi pasti ada lah sesuatu yang ingin nanti itu dicapai, dikejar nanti. Kalau memang terus mau di bidang HR ini. Gitu. Yang pasti ya itu tadi saya bilang, karena ini dinamis, pasti kedepannya saya pengen lebih kompeten lagi, karena kan sekarang ya itu tadi dunianya udah beda, dunia HR itu lumayan beda. Jadi sekarang memang benar mesti kompeten ikut training dan sebagainya. Jadi mengembangkan diri lebih baik lagi, memperluas jaringan, karena begitu kita keluar ya kayak Ibu Sri bilang, kalau networkingnya bagus itu juga bantu kita buat kedepannya lebih baik lagi gitu. Itu sih Bu, jadi ya kedepannya mudah-mudahan karirnya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kebetulan kan saya juga di perusahaan keluarga ya. Kalau perusahaan keluarga itu kan nggak gampang, maksud saya. Tahu sendiri kan, semuanya berhubungan dengan kebijakan. Itu juga suka dukanya kayak Bu Sri bilang, itu suka dukanya. Jadi pada saat kita sudah terapin satu sistem, udah jadi saya bilang begini, nanti ujung-ujungnya ada kebijakan begitu ya, jadi dirubah tiba-tiba gitu ya. Dan sama kayak Bu Sri, saya juga mau nggak mau harus multitasking, jadi kita kerjain payroll kerjain perizinan ya. Jadi makanya kadang kalau suka sharing ya kata Bu Sri dijalanin aja pokoknya, dinikmatin, enjoy. Karena gini ya, kalau multitasking itu kan akhirnya membuat kita jadi lebih pintar lagi. Betul, ilmunya banyak loh. Ilmunya jadi banyak gitu kan. Jadi banyak. ketika ada masalah di sini bisa ngatasi, masalah di sini bisa ngatasi, dan perusahaan akan sangat berterima kasih ketika punya karyawan yang multitasking. Mereka efisiensi jadinya ya. Tapi kadang capek juga. Iya, ada apa-apa, Bu Sri kamu bisa ngerjainnya. Gitu loh. Udah Bu Sri aja gitu ya. Kadang-kadang kita ada masanya juga masih manusiawi juga ya, ada masanya kadang lelah. Capek. Capek yang pada saat gila ini loadnya kok gua mulu ya, kadang-kadang kayak gitu, kok gua mulu sih, kenapa yang lain enggak, tapi kayak kata Bu Sri, oh lu kan bisa, ya udah pergi ya, gitu-gitu. Apa ini juga ya, di luar sana ketika orang mau masuk ada loker atau apa di dalam perusahaan Ibu berdua itu, apa yang punya kemampuan seperti itu memang nggak mau dicari atau memang sulit dicari, yang harusnya bisa dihandle orang lain tapi terpaksa harus dihandle Ibu berdua gitu? Kalau saya sih enggak ya. Cuman memang kalau kita supaya maksudnya misalnya payroll. Karena kan saya harus ngerjain dari komisaris sampai bawah. Nah, yang harus ngerjain saya aja gitu. Supervisor jangan dulu, kan ada job-jobnya kayak gitu loh Bu. Nah terus kalau nambah juga kata dia,
emang apa yang kurang yang nggak bisa dikerjain untuk berdua gitu. Kadang-kadang kita juga nggak enak, emang pada saatnya kita full kerja itu, apalagi kalau kita kan auditnya Bu banyak banget kan pengeboran minyak ya, sampai Amerika Petroleum Institute kita dari Amerika kita harus seminggu harus itu. Cuman ya udah kadang-kadang udah Pak berdua, untung kita udah tiktokan sama Pak Ip ya, udah kita nikmati aja lah kata saya gitu ya. Soalnya perusahaan juga udah baik sama kita, apa yang kita mau perusahaan suka kasih. Kalau capek juga perusahaan saya nggak pelit. Kalau sekolah kamu mau sekolah perusahaan bayar, bayarin perusahaan saya. Terus kalau kamu mau training berapa juta pun dikasih, nggak pakai orang-orang lain kan nanti di sini nggak harus pakai apa supaya nggak keluar. Kalau saya nggak pakai gitu-gituan. Udah. Jadi karena ya udah tadi sistemnya kekeluargaan ya. Jadi ketika ada sense of belonging, akhirnya ada rasa kepercayaan antara pihak pengusahanya sama pihak karyawannya. Jadi mereka pasti pulang, mereka pasti kerja, ya kan? Semuanya demi perusahaan. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi naker-naker dari golongan milenial? Ini mungkin Mbak Noni nih yang sering menghadapi. Kalau di Bu Sri tadi kan 20 tahun ke atas ya Bu Sri ya. Tapi mungkin nanti juga ada milenialnya, tapi kita ke Mbak Noni dulu. Gimana Mbak Noni? Kalau yang milenial kebetulan saya di kantor itu ada ya kayak gitu. Ada yang golongan memang udah lama di kantor. Udah lama gitu, udah berapa lebih 5 tahun. Ada yang anak-anak baru, anak-anak drafter baru begitu ya. Yang secara kadang emosional tuh jujur kadang kan kalau yang Gen Z nya agak beda ya. Kalau yang Gen Y dan Gen Z itu beda dengan kita. Kalau kita kan biasanya emang lebih pekerja keras ya, lebih pekerja keras. Kemudian yang namanya ya dimarah-marah bos dikit lah biasa lah. Kalau mereka udah sensitif biasanya, tapi memang lebih kreatif jauh. Kalau yang anak-anak Gen dulu kita juga baru bahas tadi ya. Kalau anak-anak Gen Z itu mereka kreatif tapi kalau sudah suka sama sesuatu tuh ini gitu loh, biasanya cepet ngerti, dikasih tahu tuh cepet ngerti. Tapi ya begitu sensitif, nggak bisa dimarahin. Iya, nggak bisa dimarahin. Kalau dimarahin udah tuh bisa ngambek. Iya, bisa ngambek. Kadang jadi ngadepinnya ya tergantung dari kebiasaan atau pribadi mereka masing-masing. Jadi saya harus tangkep, oh ini anak harusnya digimanain sih kayak gitu loh. Oh ya anak ini sebenarnya ditegurnya mungkin nggak boleh depan umum, ditegurnya nanti baik-baik di belakang, kayak gitu dikasih tahu, dikasih pengertian. Jadi tergantung dari kepribadian masing-masing sih, karena mungkin saya karyawan juga nggak, jadi pendekatan pribadi aja kayak kata Bu Sri bilang. Jadi bikin mereka bukan nggak enak ya gimana ya, sungkan ya kayak gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang pakai wuh ya. Nah jadi ya, jadi mereka tuh kadang kalau dibikin begitu sungkan, ya Bu, ya jadi ya kayak gitu dibikin sungkan, tapi memang diarahkan aja sih spiritnya yang suka meledak-ledak begitu ya, diarahin dengan baik aja gitu sih. Gampang-gampang susah sih Bu ngadepinnya. Iya. Emang kreatif sih. Jadi kalau misalnya ada buat media gitu ya, atau aku mau bikin iklan atau apa kayak gitu, mereka cepet tuh mestinya gini mestinya gini gitu. Digitalisasi lah mereka. Iya, mereka emang jagonya lah. Gitu, iya, jadi anak-anak yang inilah yang emang punya ide banyak, cuman kadang eksekusinya agak kurang. Jadi terus ya itu nggak bisa dimarahin, terus etos kerjanya juga agak kurang. Seenaknya sendiri gitu ya. Kadang-kadang, nggak semua, nggak boleh generalisasi sih ya, nggak semua. Tipe-tipe yang ini, saya asik kok begini, gitu kan? Terus nggak suka, istilahnya ya asik gitu, terus dia nggak suka kepo dengan pekerjaan orang, yang penting dia selesai gitu. Tipe-tipe agak individualistis sebenarnya. Kadang-kadang tuh gitu, jadi sibuk aja tuh konten Instagram paling aku lihat, ya tidak jauh-jauh dari situ kan ya, TikTok, Instagram gitu kan. Kalau di Bu Sri ada nggak milenial atau semua kolonial? Udah zaman-zaman dong. Yang kolonial udah pensiun ya, kan sebagian di saya juga udah pensiun. Nah, jadinya udah ganti orang baru. Tapi ya kalau karyawan baru ya begitulah. Tapi kita harus sabar-sabar gitu. Cuman dari awal karena kita memang kimia ya, maksudnya kita selalu tekankan bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Kalau kamu lakukan keluar, gitu aja saya. Jadi sudah ada SOP-nya. Kayak saya aja ketahuan merokok di kamar mandi gitu, udah langsung keluar, udah nggak pakai ABCD, nggak pakai apa. Langsung dikeluarkan. Ya. Jadi
Yang batasan-batasan saya udah Garisnya, jelasin. ya. Garisnya ini loh. Kalau kamu melanggar ini. Tapi saya tetap bilangin bahwa Bu Sri ini di sini petugas sama kamu. Karyawan. Cuman tugas saya marahin kamu, tugas saya PHK kamu. Nah, itu. Semuanya saya pokoknya yakinin di situ dulu supaya anak-anak kalau Pernah dilanggar Bu itu yang merokok? sering gitu? ada beberapa kali. Keluar langsung ada. Langsung keluar. Ibu yang mengeluarkan atau dia keluar sendiri? Saya Ibu tahunya biasanya dari mana itu? Kalau dia merokok? Deteksinya. ada deteksi, ada juga yang dari safety kan ada safety-nya, departemen safety-nya juga. Ada HSE. Dia kasih tahu, Bu, ini pelanggarannya ini gitu. Tapi alhamdulillah, kadang-kadang saya bingung waktu keluar kan orang ada waktu itu 10 orang. Bu, nanti kalau habis di PHK saya tanda tangan foto ya Bu sama Ibu. Ada fotonya sama saya bingung ya orang di PHK kenapa foto? Karena salah. Karena Jadi mereka tahu salah. Enggak, waktu pengurangan yang COVID itu loh. Gitu, padahal kadang-kadang kan sedih. Saya bilang bahwa hidup kamu mungkin emang rezeki di sini sekarang sampai berhenti di sini. Itu emang, jadi meskipun karyawan laki-laki, nggak tahu ya, saya kayaknya nggak ada masalah aja gitu. Cuman cara menyampaikannya aja saya bagaimana gitu. Nggak sampai makanya saya belum pernah kalau ngomong hubungan industrial bagaimana Bu, belum pernah saya. Kedep nakar aja saya nggak pernah, untuk kasus-kasus PHK nggak pernah. Nah, jadi nggak pengalaman saya di situ. Iya, ya, saya semuanya bipartit kelar tidak gitu. banyak kasus besar yang harus sampai keluar ya. Jadi semua diselesaikan dalam Bukan perusahaan. keluarga. Iya. Tadi, gitu. Nah, jadi udah selesai bipartit kelar, udah gitu aja saya. Nggak Enggak. sampai ke persidangan, Enggak, sidang belum. hubungan industrial gitu ya Bu ya. Nah, Nggak? belum pengalaman saya kalau di situ. Aduh, nanti menghabiskan energi. Jangan pengalaman. Dia mampu Ibu pengacara, industrial ya itu kan, adalah duit keluar capek, lagi, iya. gitu kan. Iya. Banyak yang harus Waktu terutama menurut dikeluarkan saya. Iya. betul energinya. Mudah-mudahan sampai ntar saya purna bakti saya 4 tahun lagi tidak akan kejadian seperti itu. Kan Tapi nggak nanti boleh. semua nanti 4 tahun lagi tuh siap-siap bawa Iya. ini ember, tisu ya kan di perusahaan. Sama owner BRT. nggak boleh Bu. Tapi bisa aja diperpanjang kan? Sama owner Istilahnya nggak boleh. nggak harus usia segitu, tapi selama masih Gitu. sehat Bu, istri Iya. masih mampu dan masih mau minat, Iya. mungkin bisa saja kan. Sebagian perusahaan ada yang seperti Ada. itu gitu kan. Asal nggak capek aja kitanya Iya. ya. Iya. Makanya asal Bu Sri mau dan masih ini kan. Perusahaan mau juga. Sama-sama mau gitu kan. Biasanya perusahaan Jepang kan kadang gitu, tinggal namanya beda, akhirnya jadinya konsultan, Iya, betul. advisor, Advisor, gitu. usually. Jadi beda jabatan aja, Iya. tapi tetap dipekerjakan di perusahaan yang sama Iya. karena masih butuh tadi. Betul. Karena Ilmunya, 27 iya. tahun itu nggak gampang mencari pengganti, benar nggak Bu? Bener. Iya. Untuk di bawah Bu Sri itu staf di bawah Bu Sri yang Satu orang bisa ada. 1 orang ya. Oh, jadi Supervisor. regenerasinya itu Udah kan ada sejak saya mau pensiun, saya ada pindahin orang yang saya pikir bisa untuk jadi HRD, saya pindahin. Nah, udah jadi dia sama saya berdua. Cuman memang ada sesuatu yang mungkin kalau ya tadi karena lamanya ya untuk audit dia belum sampai detail. Saya udah kalau namanya ketemu audit udah biasa lah gitu. Kan ada bagian-bagian yang dia memang belum sampai ke belum sana. dikuasai ya Heeh. proses berarti. Dia bagian ini lebih bagus dari saya, bagian ini dia sama lah kita, tapi udah nyambung, udah TikToknya nyambung gitu. Persiapan regenerasi. Iya, Udah disiapin. udah saya siapin. Nah, Bu Sri ini juga meskipun sudah banyak pengalaman, tapi saya lihat minat belajarnya masih sangat tinggi. Terlihat setiap kegiatan, event selalu ada muncul gitu ya. Nah, ini apa Bu? Motivasinya apa nih Bu Sri ini? Masih sering ikut-ikut, Iya, masih sering belajar gitu. Saya Bu tahun 91 ya 90 saya udah lulus. Waktu itu aja skripsi saya masih mesin ketik. Ya, jadi saya belum benar-benar nggak ngerti namanya komputer. Cuman saya dituntut untuk itu. Harus bisa. Ya kan nggak ada pilihan. Kalau saya mau dipakai terus, ya saya harus belajar. Nah, terus saya memang kadang-kadang saya itu sebetulnya orangnya emosian kalau di pabrik. Nah, kalau ketemu Galak. kalau ketemu saya, kalau ketemu Bu Sri mah gimana gitu. Tapi Dosen galak. Iya, galak-galak. Cuma Pengawas. memang saya pingin gitu kalau saya ketemu orang, saya ngerti, saya nyambung. Saya nggak suka kalau misalnya ini ngomong apa yang nggak paham. Nggak saya. Kalaupun saya training kayak tadi misalnya anti dumping, saya udah pelajarin semalam anti dumping itu apa, dasar hukumnya apa. Jadi waktu dia ngomong Jadi saya pada- paham. ya. Itu Udah saya prepare, begitu. ya. Saya begitu orangnya. Minimal kalau orang jelasin, oh ini, oh ngerti saya gitu. Nyambung lah ya. Nyambung. Nah. Gitu sama pokoknya saya kemana aja kalau masih saya ada waktu dan saya mau belajar, saya emang senang belajar dari dulu. Gitu aja. Memang. Kalau Mbak ini untuk menambah
ilmu apa dan lain-lain? HR. Apa juga kayak Bu Sri ingin datang ke setiap acara training atau apa gitu? Sebenarnya kalau saya termasuk tipe yang pembelajar, jadi sebenarnya pengen sekali sering ikut event. Cuman kadang kan terkendala ya, waktu ya. Ada yang harus dihandle di kantor dan tidak bisa didelegasikan ke tempat lain. Itu sih sebenarnya yang kadang suka, aduh kayak tadi aja Bu Sri, kamu kenapa nggak ikut? Ya Bu, nggak bisa, tadi lagi ngurus ini. Oh gitu, iya, jadi kadang sedih juga nggak bisa ikut event. Tapi ya itu, cara belajar bisa macam-macam. Kebetulan saya juga punya mentor di kantor yang dia advisor, ya advisor kantor. Jadi dia juga suka, kita sharing-sharing juga dengan grup, berbagai macam grup ya, mau HR, mau legal, mau apa. Jadi tetap dapat ilmu setiap hari dari grup-grup itu. Jadi nggak cuman intinya apa ya, maksudnya tatap muka, tapi di grup juga ada. Iya betul. Jadi saling sharing aja, ada info apa, ada sekarang apalagi lebih gampang ya, ada Zoom meeting, bisa ikut di mana-mana dengan ya. banyak fasilitas. Iya, dengan fasilitas. Cuman ya itu tadi, sebenarnya kadang tetap beda dengan tatap muka. Ada feel yang nggak dapet sebenarnya. Tapi ya belajar bisa di mana saja, dengan siapa saja dan kapan saja bagi saya. Baik, Bu Sri, terima kasih Mbak Noni. Ini tadi waktunya kita dibatasin juga. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, ketemu di event dengan Jurnal Kawasan. Ya, nanti Mbak Noni bisa ikut juga event kita ya Bu Sri ya. Bu Sri Gadang juga ikut juga. Pabrikers, hari ini sangat menginspirasi ya pengalaman dari Bu Sri yang sudah hampir 30 tahun sebagai praktisi HR. Pasti kita kalau ngomongin 30 tahun itu nggak akan kelar sampai besok nih Bu Sri. Ceritanya pasti luar biasa. Dan Mbak Noni pun juga masih akan terus belajar untuk mengasah ilmu di human resource ini. Oke, sampai di sini acara Pabrikers Jadi YouTubers. Jangan lupa like, subscribe, dan share Jurnal Kawasan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.